Ketika umur, satu pertanyaan. Ketika ilmu, satu pertanyaan. Ketika tubuh, satu pertanyaan. Tapi ketika aktivitas ekonomi, aktivitas harta, itu dua pertanyaan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu. Allah nyuruh saya tidak menjadi makmum. Allah nyuruh antum tidak menjadi makmum yang masbuk. Tapi Allah menyuruh kita untuk menjadi imaman. Lil muttaqina imama. Dan lil muttaqina imama tidak akan ditemukan sampai kita menemukan apa anugerah rezeki potensi yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai pemuda. Tadi kan Ustadz Umar menyampaikan tentang satu bagian yang terpenting dari diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan kenapa Nabi nanti mengulang-ulang setiap pekan, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Bahkan yang paling menarik, di kalangan pemuda pun yang disebut oleh Allah akan sukses, itu dimulai dengan inti takwanya dulu. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masih ada di JCC sekarang ini. Alhamdulillah udah mulai ada event ya, walaupun mungkin eventnya masih dengan prokes yang ketat gitu, tapi udah mulai ada menggeliat lah banyak bisnis usaha-usaha syariah yang sekarang ini mungkin diberikan wadah gitu pemerintah melalui ada yang ISEF ini, Indonesia Syariah Economic Festival. Tadi ada kesempatan juga di Quran Cordoba ngobrol mengenai Quran khusus bisnis. Ini Quran untuk teman-teman pebisnis yang ingin belajar. Ternyata di setiap lembaran Quran itu ada hikmah untuk pebisnis. Nah, menarik tuh. Oke, sekarang kita akan masuk Quran Cendrawasih, acara saya berikutnya. Dan alhamdulillah ya udah mulai bisa keluar-keluar gini event gitu ya. Ada kita ngelihat lokasi pamerannya juga seru. Udah mudah-mudahan makin lama makin membaik ya. Bismillah. Yuk, kita masuk. Para game changer berubah peradaban adalah anak-anak muda. Semua yang merubah dari zaman dulu sampai sekarang, leluhur kita anak-anak muda semuanya. Bahkan kita selalu diingatkan untuk baca Al-Kahfi setiap seminggu sekali ya. Bagaimana pemuda Al-Kahfi dulu juga merubah peradaban. Jadi udah waktunya sekarang ini pemuda-pemuda kita bangkit. Apakah ada yang tanya waktu sebelumnya ada talk show, apakah mungkin bisa bangkit perekonomian syariah di Indonesia? Sekarang kita mungkin lagi belum beruntung keadaannya. Jangan salah, pada saat malam semakin gelap, sebentar lagi berarti akan terang. Insya Allah perekonomian sebentar lagi akan bangkit dan dimulainya dari arah timur katanya. Ya Indonesia insya Allah dengan umat terbanyak di dunia. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia, seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Ketika umur, satu pertanyaan. Ketika ilmu, satu pertanyaan. Ketika tubuh, satu pertanyaan. Tapi ketika aktivitas ekonomi, aktivitas harta, itu dua pertanyaan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu. Dan saya kira ini yang menjadi alasan fundamental mengapa kita semua
harus terus bersemangat, harus terus berusaha keras untuk menggelorakan, mengkampanyekan ekonomi syariah di tengah kita. Wabil khusus anak-anak muda. Pemuda itu harusnya berkarakter. Ahli ibadah belum tentu berkarakter. Banyak orang berkarakter belum tentu beribadah. Tetapi orang ketika disebut dengan al-fatah, dia harus berkarakter. Salah satu karakternya adalah dia harus menemukan potensi dan melejitkan potensi itu untuk kontribusi yang terbaik bangsa, negara, dan agama yang dia ikuti. Makanya saya tutup dengan surat Al-Furqan 74. Allah menyampaikan sebuah doa yang indah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ngomong kepada para pemuda, Allah ngomong kepada orang tua sekalipun. Allah menyampaikan apa? Ya Allah, berikanlah kami keturunan dan pasangan-pasangan yang qurrata a'yun. Lalu permohonan yang kedua, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allah nyuruh saya tidak menjadi makmum. Allah nyuruh antum tidak menjadi makmum yang masbuk. Tapi Allah menyuruh kita untuk menjadi imaman. Lil muttaqina imama. Dan lil muttaqina imama tidak akan ditemukan sampai kita menemukan apa anugerah rezeki potensi yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai pemuda. Tadi kan Ustadz Umar menyampaikan tentang satu bagian yang terpenting dari diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan kenapa Nabi nanti mengulang-ulang setiap pekan, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Bahkan yang paling menarik, di kalangan pemuda pun yang disebut oleh Allah akan sukses, itu dimulai dengan inti takwanya dulu. Jadi Anda jangan mengira Nabi menyiapkan 40 orang di generasi pertama periode Mekah 13 tahun, yang kelak nanti setelah 20 tahun di Madinah menjadi 12.000 orang, yang dari 40 ke 12.000 ini setiap menginjakan kaki dimanapun pasti akan sukses dengan profesinya. Ada 38 panglima, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi begawan ekonomi, ada yang menjadi begawan pengetahuan, ada di antara mereka yang menjadi pekerja keras. Bahkan yang paling unik, ada yang memotret seluruh potensi yang telah didapatkan oleh para sahabat lain. Dia berkesimpulan, saya nggak usah ikut Abdurrahman bin Auf dalam urusan harta. Saya tidak akan menyusul Ali bin Abi Thalib dalam urusan ilmu. Saya tidak akan mengejar Umar dalam urusan kedudukan, ataupun misalnya Amr bin As dalam urusan birokrasi. Tapi saya akan mengejar satu hal saja yang disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Bilal, setelah Bilal adzan, aku mendengar tapak kakimu ada di taman surga. Aku mendengar langkahmu ada di taman surga. Kata Bilal, kalau sudah adzan saja ke surga, ngapain saya ikut yang lain? Ya sudah, ini fikih marbot ya. Jadi ini dalilnya marbot ini. Ya, sekarang lagi musim dalil gitu. Ya. Jadi Bilal tuh membaca, kalau saya dengan adzan aja udah bisa ke surga, untuk apa saya ikut Abdurrahman bin Auf yang sibuk di bidang ekonomi bersama Uthman bin Affan? Untuk apa saya ikut Ali bin Abi Thalib yang sibuk mengajar? Demikian sahabat lain. Tapi bukan berarti yang lainnya pun kemudian jadi lemah, tidak. Itu kembali pada keterangan Ustadz Omar tadi, karena mereka menemukan inti potensinya yang digerakkan oleh generator takwa. Alhamdulillah teman-teman ya, kangen banget kita untuk kajian langsung, dan walaupun mungkin banyak sekali yang belum bisa seperti sedia kala, tapi Masya Allah hari ini benar-benar ya kayak dahaga itu ya kesiram sedikit lah gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana, Ustaz? Luar biasa, acara hari ini memang tidak maksimal secara kuantitas, tapi insya Allah maksimal secara kualitas. Mewakili rasa dahaga, mewakili rasa haus selama 2 tahun, tidak pernah berjumpa, tidak pernah menempelkan bahu kita dengan bahu saudara kita. Akhirnya hari ini Allah wujudkan. Kita tempelkan bahu kita dengan bahu teman kita, kita mendoakan, meminta maaf yang dulunya kita lakukan itu secara virtual. Hari ini tidak kita lakukan secara virtual. Mungkin ini merupakan tanda kebaikan. Persis kata antum, malam itu kalau sudah terlalu gelap, fajar yang indah akan datang. Dan mungkin inilah fajar yang indah yang kita harapkan selama 2 tahun ini Allah wujudkan. Tidak ada pandemi lagi, Allah berkahi semua urusan kita, Allah angkat bangsa kita dengan kebaikan, dan Allah hindarkan kita dari berbagai macam musibah. Masya Allah, waduh, ini mudah-mudahan Ustadz nggak kapok ya besok
lagi Ustaz, kita udah kangen banget ya Ustaz. Insyaallah. Lama banget ya ketemu gitu. Oke. Cuma WhatsAppan aja. Aduh. WhatsAppan aja antum jarang jawab. Enggak kebanyakan antum kan Enggak bercanda. share. Iya, insyaallah. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih Ustaz waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama, sehat terus ya Ustaz. Insyaallah antum juga sehat terus. Lanjutkan silaturahmi kita. Amin insyaallah. Panjangin jalan. Dan juga ada Pak Taufik, waduh dari JCC, Masya Allah. Nggih. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Salam sama Bubu. Ya, Mudah-mudahan sama Bibu. Sama Bibu apa Bibu? Kalau bubu kan bubu ayam. Oh iya benar. Mudah-mudahan lancar kelahiran yang ke-7. Amin. Aduh. Anak loh, ini anak yang ke-7 loh. Keep Masya strong. Allah. Keep strong. 7. Benar. 5 lagi katanya 5 lagi. Bismillah. Jazakallahu Ustaz. Amin. Masya Allah. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.